Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa kami yang kami puji, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mengucap syukur oleh karena berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan, dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sungguh sempurna. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti segala maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh siap merenungkan firman-Mu saat ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudaraku, menurut penelitian, jikalau seseorang hidup selama 70 tahun, rata-rata ia akan menggunakan kurang lebih 23 tahun untuk tidur, 17 tahun untuk bekerja, 11 tahun untuk nonton televisi atau bermain, 6 tahun dalam perjalanan, 6 tahun untuk makan, 3 tahun untuk bersiap-siap, dan 3 tahun untuk pergi ke gereja. Itu kondisi rata-rata di negara yang warganya disiplin, saudara. Bangsa kita tentu agak berbeda, namun saudara sendiri tentu dapat memperkirakan. Bagaimana Anda atau saudara mengisi kehidupan saudara? Jikalau kita memperhatikannya, lalu timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, seperti itukah gambaran kehidupan yang sukses, kehidupan yang penuh dengan makna? Saudaraku, setiap hari sepanjang hidup kita, masing-masing kita menerima pemberian yang sama, yaitu waktu sepanjang 24 jam, saudara. Dan bersama dengan itu, Tuhan juga memberi kita sebuah tanggung jawab untuk mengelola waktu yang telah diberikannya kepada kita itu. Itulah salah satu makna menghitung hari. Saudaraku, ada 3 hal yang dapat kita lakukan dengan waktu dalam hidup ini. Kita dapat menghabiskan hidup kita dapat menyia-nyiakannya, atau sebaliknya, kita dapat menginvestasikannya untuk sesuatu yang berharga, sesuatu yang akan bertahan melampaui masa hidup kita. Apakah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, saudara? Apakah yang kita lakukan dengan waktu kita? Apakah waktu itu menguasai kehidupan kita atau kita yang menguasainya? Apakah kita menggunakannya untuk kepentingan kerajaan Allah atau sekedar untuk mengejar ambisi pribadi? Karenanya, pertanyaan pendek yang perlu kita renungkan secara sungguh-sungguh adalah, apa yang kita lakukan dengan hidup kita, saudara? Saudaraku, setiap hari adalah hari baru, dan satu hari hanya dapat kita jalani satu kali saja. Kemudian, hari tersebut berganti dengan hari berikutnya yang sama lamanya, namun berbeda keadaannya. Hari yang telah kita lalui itu sudah menjadi masa lalu dan tinggal kenangan. Hari ini merupakan kesempatan. Sedangkan hari-hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Karena begitu berharganya waktu, Musa berdoa kepada Tuhan agar ia diberi hati yang bijaksana, sehingga dapat memperhatikan hari
demi hari dengan sungguh-sungguh, supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma. Begitu juga kita yang telah dikaruniai Tuhan dengan banyak talenta. Pastilah kita tidak akan merelakan waktu berlalu begitu saja. Sebab kita tidak tahu apakah esok kita masih punya kesempatan untuk menyambut matahari menyingsing. Dan bagi orang Kristen, waktu adalah untuk berjaga-jaga. Sebab waktu Tuhan itu adalah ketika Ia datang laksana seorang pencuri. Biasanya pencuri mengintai kelengahan seseorang. Mungkin saat ia sedang tertidur pulas atau bepergian. Saudara, perihal berjaga-jaga ini juga disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus selalu waspada dan tidak lengah sedetik pun, saudara. Kita harus bertanggung jawab menjalani hidup sepanjang waktu yang diberikan Tuhan. Sebab waktu yang kita jalani ini sedang bergerak menuju kekekalan. Dan hidup yang kita jalani sekarang ini memiliki dampak kekekalan, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah hari-hari yang kita jalani sekarang ini sejalan dengan kehendak Tuhan? Karena apapun yang kita lakukan sekarang sangat menentukan status kita di hadapan Tuhan kelak. Saudara, maka dari itu, waktu yang sisa jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, ajar kami untuk dapat menghitung hari-hari kami, memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami mempergunakan waktu kami untuk semakin mencari dan mendekat kepada Tuhan. Karena kami sadar bahwa begitu singkatnya waktu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan menteraikan firman-Mu di dalam hati kami senantiasa. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan berkati kami. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini. Dan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, segala macam malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan segenap bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi, ancaman virus baru Omikron. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada menyertai kita setiap hari, setiap saat. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.